Halo, assalamualaikum guys. Ketemu lagi di channel Random Stress Power ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Soalnya subscribe-nya masih sedikit. Hari ini hari Jumat, tanggal 19 September 2025 ya. Nah, sekarang saya lagi di hutan nih. Seperti biasa, kegiatannya di hutan mulu. Hari ini saya mau ngambil sayur liar yang di hutan ya. Kalau orang sini nyebutnya itu rumah galing, atau dalam bahasa Indonesia itu biasa disebut dengan semanggi ya kalau nggak salah, atau paku-pakuan. Contohnya itu kayak gini nih. Nah, ini saya udah dapat nih beberapa. Nah, ini enak banget nih kalau ditumis nih. Oke, lanjut. Terus saya juga mau tunjukkan mana semanggi, mana juga yang gak bisa dimakan ya. Soalnya beberapa jenis dari tumbuhan ini nih itu beracun. Itu bisa menyebabkan keracunan ya. Pantengin terus. Nah, semanggi itu ya, atau jenis paku-pakuan ya, jenis tumbuhan paku-pakuan itu tumbuhnya itu di daerah seperti ini nih, yang rimbun, gak terlalu tersinar matahari secara langsung gitu. Soalnya dia itu suka lingkungan yang lembab ya, dan dia itu tersembunyi. Kalau yang tumbuhannya yang tua itu kayak begini nih. Nah, ini nih. Ini yang daunnya tua. Terus yang kita ambil itu yang tunas. Biasanya itu letaknya itu di sini nih, di tengah-tengah ya. Nah, ini dia. Ini kita ambil. Nah, ini bagian yang paling enak. Soalnya ini empuk ya, atau mudah untuk diolah. Kalau yang tua itu keras ya, alot. Oke, lanjut. Kita ngambil yang secukupnya buat jadi lauk makanan. Kita itu harus jeli ya kalau misalkan mau ngambil semanggi itu, soalnya dia tuh tersembunyi gitu. Kita harus cari di sela-sela tumbuhan yang lain ya, soalnya dia tuh bersembunyi. Nah, kayak ini sebenarnya udah agak tua, cuman kalau kita potek nih kayak gini nih, ini masih rapuh ya, artinya belum terlalu alot untuk diolah, dan ini masih bisa diolah ya. Kalau yang tadi itu kan itu kuncup tuh kayak begini nih, semakin bertambahnya umurnya itu, dia tuh semakin terbuka. Terus kayak begini nih. Dan yang tuanya itu kayak tadi, yang ini. Nah, ini sebenarnya udah terlalu udah agak tua ya. Cuman ini masih bisa dipotong dengan mudah tuh. Nah, ini masih bisa diolah nih. Soalnya bisa gak alot lah kita kalau misalkan kita makannya. Nah, ini nih. Ini juga sama nih, udah terbuka tapi masih empuk ya. Nah, kayak begini nih. Kita cari lagi ya. Ini udah agak lumayan nih. Kebetulan hari ini masih lumayan banyak ya. Biasanya itu berebutan kalau di sini, soalnya warga sekitar juga pada ngambil gitu. Kebetulan hari ini masih pada banyak ya. Cukup banyak lah gitu. Kalau banyak banget enggak sih. Nah, ini yang paling enak itu yang kayak gini. Oke, lanjut. Nah, dapat lagi. Ini juga dapat. Ini masih bisa dimakan. Nah, ada beberapa yang tadi di awal video saya bilang yang beracun ya. Kita itu harus tahu bedanya, soalnya bentuknya itu serupa, cuman ada perbedaan sedikit-sedikit ya. Kalau yang udah terbiasa mungkin tahu mana yang beracun, mana yang enggak. Tapi kalau yang belum terbiasa ngambil, itu biasanya keliru. Soalnya saya juga pernah dulu ngambil jenis pakuan kayak gini yang beracunnya. Alhasil saya itu keracunan sampai muntaber ya, diare. Itu 3 hari 3 malam itu badan itu lemes, soalnya keluar cairan banyak dari tubuh.
Makanya kita harus hati-hati ya. Nanti saya tunjukkan ya yang beracun itu kayak gimana. Terus kita bandingin. Nah, di sini saya menemukan nih tanaman serupa, mungkin ya sama apa ya, sama familinya ya, paku-pakuan. Cuman ini beda jenis, beda spesies nih. Nah, ini contoh yang tadi saya sebut tidak bisa dikonsumsi ya. Nah, saya cabut nih. Nah, kalau sekilas mungkin seperti sama ya. Soalnya ini masih juga paku-pakuan juga. Cuman ada sedikit perbedaan. Yang paling utama itu kalau warna sih nggak terlalu menunjukkan ya. Walaupun ada perbedaan nih. Yang ini warnanya hijau muda ya, lebih cerah. Kalau ini lebih gelap warnanya. Terus juga dari batang yang bisa dikonsumsi itu lebih besar nih kayak gini. Yang ini lebih kecil. Cuman jangan salah, ada juga yang sama seperti ini yang besar, cuman sama juga gak bisa dimakan. Terus ciri yang selanjutnya itu dari kalau kita misalkan zoom, ini terdapat bulu-bulu halus ya. Terdapat bulu-bulu halus nih di sekujur batang sampai daunnya itu ada bulu-bulu halus ini. Kalau misalkan kita zoom, susah fokus, Nah, tadi kan saya bilang ini kan contoh yang kecil, tumbuhan paku yang kecil yang nggak bisa dimakan. Nah, ini yang bisa dimakan. Terus ada tadi saya bilang yang lebih besar dari ini, tapi sama juga beracun. Nah, kebetulan di sini ada nih. Nah, ini dia nih pohonnya. Nah, kelihatan gak bedanya? Kelihatan sama ya? Oke, kita coba bandingkan ya. Susah, Ini yang beracun ya. Walaupun ini gede nih, gak berbulu juga. Tapi nanti kita lihat bedanya nih. Yang beracun sama yang bisa dimakan. Nah, ini yang bisa dimakan ya. Nah, pertama dari depannya nih. Ini ada perbedaan. Ini yang bisa dimakan dan tunasnya yang ini. Nah, daunnya itu ada tulang daun, dan ini semacam seperti sirip-sirip ya. Nah, sementara ini sirip-siripnya itu menyatu. Nah, kalau ini kan kayak gini nih, terpisah. Kalau ini sirip-siripnya itu menyatu. Ini gak bisa dimakan. Ini beracun, ini pahit banget. Pernah saya makan itu, ini pahit banget. Gak bisa dimakan. Ini yang bisa dimakan ya. Tunasnya maksudnya itu yang kayak gitu tuh. Sekarang kita balik ya. Tampak belakang. Nah, ini ada semacam kayak apa ya? Nah, ada bintik-bintik kecil ya di sekeliling belakangnya itu. Nah, ini gak ada nih. Ini yang beracun, ini yang enggak. Terus kita bandingkan lagi sama yang kecil. Nah, di antara tiga ini nih, yang ini beracun, yang ini yang bisa kita konsumsi. Ya, semoga bisa membedakan dan semoga bermanfaat. Oke, lanjut kita akan olah itu jadi masakan yang enak. Nah, ini udah mateng nih rumah galing atau semangginya. Ini enak banget nih, ini rumah galing, apalagi kalau di sini ada daging sapi. Kita coba. Mantap. Kalau misalkan teman-teman pernah masak pucuk labu siam ya, atau labu Cina, itu kayak gitu rasanya, mirip. Ini lebih enak.